Itu memang murid patriark, dan kekuatan kakak senior yang kejam benar-benar kuat. Kakak senior Wen Xiang seharusnya sengaja membiarkan airnya keluar. Aku ingat dia bukan yang terbaik dalam membuat pedang. HMPH, kekalahan adalah kekalahan. Kakak senior yang kejam juga tidak berguna untuk seni pedang terkuatnya. Suara gemuruh terus berdering, dan sambil mengagumi pertempuran ini, tidak ada yang berani maju untuk menantang Lu Wenxiang yang menempati platform batu lainnya. Apakah kamu berakting? Pertarungan yang bagus bahkan tanpa menunjukkan dasarnya? Pada saat ini, sudut mulut Qin Yichen berkedut, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa. Dia awalnya ingin belajar dari metode dua Dragon Rache dengan menonton pertarungan 92 Heavenly Layer Peak, tidak menyangka, kedua orang ini sama-sama tersembunyi dalam-dalam, cara sebenarnya tidak terungkap sama sekali. Namun, pertempuran tanpa henti antara Wu Wenxiang dan Wu Wenxiang mendorong suasana ke klimaks. Bahkan Patriark dan murid Great Elder bertarung. Untuk sementara waktu, platform batu lainnya terus melakukan pertempuran. Itu memang kakak senior yang kejam, dan kakak senior Wenxiang benar-benar kuat. Setelah beberapa lama, Sun Sun sepertinya kembali sadar, dan berkata dengan santai. Kamu bahkan tidak akan melihat mereka bermain, kan? Ziyun menoleh dan bertanya. Lucu, bagaimana mungkin? Mendengar ini, wajah Susun memerah, tapi dia menjawab dengan kaku. Bercanda, dia juga ingin menjadi pembangkit tenaga listrik dengan tujuan 100 sebelumnya. Meskipun ada celah besar di antara mereka dan kejam, mereka tidak begitu jelas sehingga mereka bahkan tidak bisa melihat adegan bergandengan tangan. Tapi, pada akhirnya, ledakan Wusun yang tak henti-hentinya, benar-benar tidak terlihat jelas. Install ulang, Ziyun terkekeh, ironi di matanya tidak disembunyikan. HMPH, jangan ganggu kamu. Wusun memalingkan muka, dan menghela nafas dalam hatinya. Ini dengan bangga kembali tegak, tapi terlalu menyebalkan untuk berbicara, atau kakak laki-lakinya Aotian lebih baik. Untuk ejekan di antara keduanya, Qin Yichen tidak peduli. Tatapannya melirik platform batu tempat dia bertarung di mana-mana. Meskipun pertemuan singkat Li Kejam dan Li Wenxiang membuatnya sedikit kecewa, dalam pertempuran platform batu lainnya, dia melihat banyak kekuatan sihir teknik abadi yang didorong oleh pembangkit tenaga listrik ras naga. Pertempuran di hari pertama sangat sengit, dan setiap pembangkit tenaga listrik yang menempati platform batu sangat percaya diri. Demikian pula beberapa pembangkit tenaga listrik yang tidak puas juga terus menantang dan ingin merebut kepemilikan anjungan batu tersebut. Namun, lebih banyak pembangkit tenaga listrik tidak memilih untuk menantang, tetapi mengamati secara rahasia. Perebutan kuota ini akan berlangsung selama 2 bulan. Bukan hal yang baik untuk memimpin dalam menduduki platform batu. Tentu saja, jika kekuatannya sekuat Wu Shuang, mereka tidak perlu mempertimbangkan faktor-faktor ini. Suatu hari berlalu dengan lambat, Qin Yichen III tidak memulai tantangan, dan pencarian juga diamati secara rahasia. Mereka semua tahu bahwa pembangkit tenaga listrik yang saat ini menempati platform batu dapat dipertahankan pada hari terakhir. Aku takut bahkan tidak setengah. Di malam hari, kembali istirahat. Qin Yichen duduk bersila, dan mulai memikirkan cara menyembunyikan teknik abadi yang biasa digunakannya. Meskipun mereka sekarang meliput dengan baik, Hong Lian juga mengajari mereka sedikit kekuatan sihir untuk menutupi. Namun, pertempuran untuk kuota membuat pembangkit tenaga listrik Dragon Rache God Realm duduk di kota. Begitu berada dalam pertempuran, beberapa tempat yang tidak biasa terungkap, dan kemungkinan besar akan ditemukan. Dan begitu identitasnya terungkap, konsekuensinya tidak terbayangkan. Memikirkan hal ini, Qin Yichen hanya bisa menarik napas dalam-dalam. Hal terpenting saat ini adalah mengubah teknik abadi menjadi metode pembangkit tenaga Li Dragon Rache. Dengan begitu, dia bisa bersaing untuk mendapatkan tempat atas nama Li Dragon Rache Powerhouse dan pergi ke Secret Realm. Ziyun dan Xiao Lu juga memahami gagasan Qin Yichen. Mereka juga menyaksikan sarana pembangkit tenaga Li Dragon Rache di siang hari, kembali ke tempat peristirahatan di malam hari, dan juga memahami, mencoba yang terbaik untuk membuat sarana mereka serupa dengan Li pembangkit tenaga Dragon Rache. Pengamatan dan pemahaman ini membutuhkan Qin Yichen selama lebih dari sebulan. Meskipun ada banyak pembangkit tenaga, semuanya diam-diam menunggu waktu terakhir. Tetapi pengamatan selama lebih dari sebulan ini juga memungkinkan dia untuk melihat berbagai jenis kekuatan sihir teknik abadi di pembangkit tenaga balap naga. Di bawah pemahaman diri sendiri, dia menjadi semakin percaya diri. Selama dia tidak didorong sampai akhir, dia yakin bahwa dia akan bertarung di pusat kekuatan Dragon Rache God Realm di depan mata seseorang, dan dia tidak akan mengungkapkan titik lemahnya. Seiring waktu, Sun Sun juga tampak agak cemas. Meskipun dia sangat percaya diri dan memiliki Divine Object di tangannya, kuota pasti akan mendapat bagiannya. Namun, dia bisa menonjol dari 10.000 orang dan menempati platform batu. Siapa yang tidak memiliki kartu hall asli di tangan? Namun, dibandingkan dengan Sun Sun, 3 orang Qin Yichen terlihat sangat santai. Setelah pengamatan yang begitu lama, mereka secara bertahap mengendalikan cara menyembunyikan diri, dan dengan kekuatan mereka,
Bahkan jika mereka tidak dapat melakukan semua upaya mereka dan ingin menempati kuota tidak sulit bagi mereka. Segera, itu hanya 2 hari lagi dari 3 bulan. Beberapa hari terakhir, pertempuran di peron batu sangat sengit, dan banyak pembangkit tenaga listrik yang mengamati secara rahasia mau tidak mau berjuang untuk mendapatkan kuota, dan situasinya sangat sengit setiap hari. Dan Sun Sun akhirnya mengunci platform batu persegi. Pembangkit tenaga listrik di platform batu itu baru saja beristirahat selama beberapa hari, memulihkan statusnya dan masuk kembali ke platform batu untuk menerima tantangan. Dari pertempuran sebelumnya, Sun Sun memilikinya. Dia sudah tahu banyak tentang caranya, dan dia pasti akan memenangkan platform batu ini dengan kekuatannya sendiri. Sun Sun, jangan ragu, jika orang ini ditahan lagi dengan luka serius, kamu tidak akan punya kesempatan. Qin Yichen juga membaca tentang pemikiran Sun Sun. Dia ragu-ragu untuk melihat yang terakhir, dan dia tidak bisa tidak mengingatkannya. Untuk kuota, jika Anda terluka parah, orang lain tidak akan bisa menantang. Di antara mereka, banyak pembangkit tenaga listrik telah memanfaatkan celah ini dan dengan sengaja menang dalam pertempuran dengan cedera serius untuk menghindari tantangan berikutnya. Tentu saja, dalam hal ini, beberapa orang dengan penyamaran yang tidak memadai dianggap oleh pembangkit tenaga listrik alam dewa dan langsung memerintahkan mereka untuk terus menerima tantangan. Untuk beberapa cedera yang tidak terlalu serius dan kurangnya sumber daya asli, ras naga ragu untuk menghabiskan beberapa sumber daya berharga untuk membantu mereka pulih dari cedera mereka untuk mendapatkan 100 tempat terakhir. Yang masing-masing adalah anggota klan dengan jumlah yang sangat besar emas. Mendengar pengingat Qin Yichen, Sun Sun juga menarik napas dalam-dalam, dan tidak ragu lagi. Tubuhnya tiba-tiba jatuh ke arah platform batu paling ujung. Kota seni bela diri. Saya mencari tantangan. Tolong beritahu saya, kakak senior. Merasakan fluktuasi nafas di tubuh Sun Sun, tampilan pembangkit tenaga listrik yang bertahan juga positif. Dalam beberapa hari terakhir, banyak kuda hitam bergegas keluar. Setiap platform batu diubah. Saat ini untuk menantang diri sendiri. Itu bukan apa-apa. Fan, untuk menjaga kuota ini, dia harus berhati-hati. Kota Jiyun, beruang Siong, tolong. Pembangkit tenaga pos jaga memberikan minuman rendah. Nafas yang kuat keluar, tanpa sedikit dengkuran.